Coba lihat setiap orang itu tidak cuma dari satu sudut pandang, tapi lihat dia seperti drone, jadi bisa kelihatan semuanya. Mus. Kan malam. Bintang yang menghiasi malam, kau bagaikan siang menggalar harapan. Ku rasa kau mimpi yang jadi kenyang. Ya, ini diambil dari kisah nyata juga, sama seperti yang pertama. Cuman kalau yang pertama mungkin bedanya memang betul-betul menyerupai ya. Lokasi Lokasi, di tempatnya, di mana tempatnya, gitu-gitu kan memang ada tragedi di Makobrimob. Kalau ini tempatnya dirubah, terus kejadiannya memang asli betul ada di tahun 2016 kejadiannya. Dan perbedaan sama yang pertama kalau yang pertama itu ceritanya kan lebih pasangan suami istri ya, bagaimana istri yang selalu khawatir ketika suaminya izin bertugas. Kalau ini cenderung menceritakan tentang bapak dan anak. Ada saya sama Olivia, ada Leong dengan Askar, ada Pak Sadikin dengan anak-anak buahnya yang sudah seperti anak sendiri, seperti itu. Dan lebih lengkap mungkin rasanya ya di sini karena romansnya juga ada, elemen-elemen itunya. Ada yang mau tambahin? Perbedaannya kalau kemarin secara lokasi udah pasti tadi diceritain, terus juga tentang penokohan yang dijadiin fokus adalah anggota Densus yang gugur. Iya. Di sini adalah banyak banget yang dikasih lihat dari sisi yang kedua. Ini adalah tentang hubungan anak dan bapak yang kemudian digambarkan menjadi satu kesetaraan dari anggota dengan komandannya, dari pasukan dengan keluarga dan anaknya, dan juga dari napiter atau target-target operasi juga dengan kedekatan dengan anak. Itu sangat berbeda. Jadi kalau nanti nonton langsung saya patah dua pun nggak terasa kehilangan. Ayo cepat, kita udah selamat. Papa. Livi tunggu sayang. Sini. Masih lama sayang. Tapi Livi mau cepet latihan, Oma. Ayah. Cantiknya anak papa. Aku jadi berperan sebagai Wabil. Jadi Wabil ini orang yang bertugas untuk nyariin calon-calon teroris. Kayak gitu. Iya betul. Cari bidadari pasangannya. Ya. Itu. Tapi kalau konteksnya dengan trailer, kenapa dia buka masker? Karena dia mencoba untuk menyembunyikan identitasnya supaya nggak gampang ke-track. Gitu, jadi kemana-mana pakai masker. Simpson tuh nggak banyak ngomong emang, dialognya cuma siap dan dia lebih banyak berkelana dan pindah-pindah tempat nyari informasi sebanyak mungkin. Nggak banyak ngomong malah lebih bagus gitu kerjanya. Senyap dan emang harus begitu supaya memang tukang servis elektronik. Iya, benerin pas angin, AC, jendela, iya. Jendela. Tukang kusen dong dia. Tukang kusen. Jendelanya ada elektroniknya. Iya. Pintar. Olivia, halo. Kamu takut gak main bareng sama ini nih? Kalau mukanya seru-seru nih, ketar gitu, tahu? Ayo. Apa seru? Seru. Boleh nggak ceritain? Serunya kayak apa sih? Serunya itu segede gunung. Segede gunung. Gunung apa dulu? Segedenya. Kalau Gunung Batur mah nggak nyampe 1000. Gitu. Bener. Gunung berapi. Keren.
Prabu Askar. Kalau latihannya ada, terus sebelum persiapan di Sep Patah 2 ini juga, saya juga memang udah sempat nembak-nembak juga, cuman banyaknya nggak diterima. Vaksin ya. Nah benar, cepat nembak-nembak juga. Jadi ya tinggal menghafal aja gitu, palingan gerakan-gerakan khusus kalau lagi penyergapan ada latihannya, cara jalannya, merekanya bagaimana, terus ketika tim itu dibagi dua, mereka harus koordinasinya itu seperti apa gitu-gitu itu kan kami juga harus tahu gitu-gitu. Terus kalau untuk itu profesi ya, kalau untuk mencari lebih dalam manusianya kayak Pandu sendiri, karena ngobrolnya itu udah cukup lama, jadi ya pelan-pelan memang coba dikulik sampai masa persiapan jadinya makin banyak referensinya, makin banyak matangnya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau kemarin yang pasti kan kita difokuskan sama pasukan Densus ya, yang notabene memang sudah spesifikasi penanganan terhadap teroris yang jadi kita kemarin diperkenalkan dengan paham-paham dan juga dengan narasumber yang langsung napiter yang kemudian kita ketemu dan kita mendengarkan dari sisi dia, itu menambah lagi kasanah. Yang pertama juga saya ngelakuin itu, tapi yang kedua ini beda lagi dimensinya, dan pada saat penugasan di film ini lebih banyak kegiatan yang nyata dilakukan sama Komandan Sadikin di lapangan. Jadi itu yang aku juga belajar. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama dapat narasumber dari Densus sendiri yang sangat kooperatif ya. Bahkan cenderung jadi kayak besties kita gitu loh di project ini, yang sampai hari ini kita masih menjadi bestie yang untuk saling ngobrol dan dikasih tahu cara-cara yang biasa yang mereka lakukan di lapangan, penindakan dan segala macam, sampai kode-kodenya dan segala macam, itu buat saya jadi lebih ajak, karena kita lumayan persiapan juga nggak terlalu panjang banget, tapi juga nggak terlalu pendek, jadi semuanya on track. Jadi kalau menurut aku pesan yang mau disampaikan dari film Sayap-Sayap Patah 2 Olivia ini adalah bahwa setiap manusia itu akan selalu punya dua sisi. Sisi hitam dan putih. Dan terkadang susah sebenarnya bagi kita sesama manusia itu untuk berpihak pada satu karakter kan. Karena sebenarnya yang harus kita benci kan bukan orangnya tapi sikapnya gitu ya. Mungkin itu ya, karena di dalam film ini semua karakternya begitu kompleks gitu. Kadang kita ngerasa kayak ini orang nyebelin nih, tapi di dalam waktu lain gitu ada sisi manusiawi yang kita ngerasa kayak ya masuk akal sih dia kayak gitu. Jadi pesannya adalah coba lihat setiap orang itu tidak cuma dari satu sudut pandang, tapi lihat dia seperti drone, jadi bisa kelihatan semuanya. Kan malah. Solusinya adalah menjadi drone. Yes. Ya kan? Kita bisa melihat gambaran besarnya seperti itu. Benar nggak? Helikopter view kan? ya. Helikopter view itu tadi kan. Benar. Iya. Jadi ketika ada helikopter view itu kita nggak terpaku dengan bergumulan emosi yang ada di dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita bisa melihat gambaran besarnya bahwa dia sebenarnya mau nggak mau ya tetap bapaknya gue gitu. Nggak peduli mau beda ideologi, beda jalan, ya dia tetap bapak gue yang gue sayang gitu. Bagaimana caranya, walaupun kita melihat dunianya berbeda, caranya melihat dunia berbeda, tapi dia tetap bapak gue. Ya buktiin Pak.
Gimana caranya buktiin? Pak, sejujurnya Bapak ngomong apapun saya nggak percaya, Pak. Masalahnya, aku cuma punya satu Bapak. Cukup detail ya, Iya. SP itu detail banget dan dia dan lama. dan selalu onset gitu, nggak terlalu sering di belakang monitor aja. Jadi kita juga diskusinya lebih enak, rancang adegannya juga tektokan langsung dan banyak diskusi yang dilakukan di set dan detail orang yang mau suka. Kalau aku ngelihat Mas P selalu berusaha menjaga situasi kondusif di tengah kelelahan mungkin jam tayang rekan. Beneran nih, proyeknya kebanyakan. Amin. Itu doa loh. Proyeknya kebanyakan. Proyeknya kebanyakan. Pada saat kita ada di situasi yang udah jam 1:30 pagi dan segala macam, tetap kondusif supaya tidak terjadi sebuah hal-hal yang menghambat produksi. Jadi aku suka cara dia ngomong, cara dia juga ngelit untuk adegan-adegan yang kita ambil. Karena pada saat di lokasi tidak kadang-kadang di luar dari bayangan kita kan, apalagi yang pas penyergapan itu butuh insight yang lebih bagus, dari itu sangat kondusif dia jaga. Serem nggak syuting sama Om P? Serem. Senangnya kenapa? Om P baik atau Om P apa? Bisa tutup jendela. Rambutnya kayak jendela ya? Kayak korden ya rambutnya Om P ya? Bisa dibikin-bikin. Rambutnya bisa dibikin-bikin. Oh. Kalau aku baru pertama kali kenal sama Mas P, baru pertama kali disutradarain juga. Buat aku lumayan challenging karena selama ini aku biasanya disutradarainya tuh dibebasin, kayak udah kamera ntar ngikut kamu gitu. Cuma di sini karena sangat precise, jadi aku harus ngitung pergerakan kameranya, nanti hitungan segini kamu harus sampai di sini, nanti kameranya belok ke sini. Itu lumayan challenging buat aku, dan dari sini aku belajar bahwa ternyata aku harus mulai belajar multitasking untuk itu. Ya membagi fokus banyak hal dalam melakukan satu hal, tapi konsentrasinya jadi banyak gitu. Kita bertiga di rumah sakit. Dia lagi Buka masker ya. Saya punya tos sama Olivia. Oh iya tuh. Ini nih, oke nih. Pak siapa nggak? tok. Tosnya harus Terakhir. nembak. Duh, nggak mau tidur. Ibu nggak bisa tidurin dulu. Kalau bisa ibu nggak telepon. Kan kamu tahu dia suka ngomong sendiri kalau kamu nggak ada. Tapi nggak kenapa-napa kan, Bu? Apa bisa pulang? Halo, Cinema Agenda. Jangan lupa tanggal 8 Mei 2025 Nonton Sayap-Sayap Patah 2.